siang teman-teman. Terima kasih banyak buat kesempatannya, buat panitia yang udah memberikan kesempatan sharing pada siang hari ini. Perkembangan sosial media dan teknologi sekarang udah sangat masif sekali. Perkembangannya kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu bisa kita ketinggalan sekitar 2 tahunan sampai 10 tahunan. Nah, istilah-istilah sosial media sekarang ada yang mungkin pernah menggunakan teknologi AI. Ada yang udah familiar menggunakan AI belum? Teman-teman pasti udah pernah menggunakan AI. Yang paling gampang adalah kita menggunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kita sebagai seorang konten kreator sangat terbantu karena kita nggak akan terkalahkan oleh pasar atau kebutuhan di luar sana. Malah dengan kita memanfaatkan teknologi AI ini kita bisa memperhemat waktu dan juga dan lain sebagainya. Bicara tentang konten itu ada foto, audio, video, dan skrip. Nah, 4 komponen ini yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu konten yang maksimal. Yang paling maksimal adalah ketika kita bikin konten video nih teman-teman. Platform populer ada 4 yang paling diketahui dan juga usernya atau penggunanya tiap tahun makin banyak. Itu ada platform X, ada platform YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Untuk Gen Z sendiri itu paling senang mereka bikin di konten TikTok ataupun di Instagram. Nah, kalau fotografi sendiri biasa ini nggak cuma dari untuk fotografi aja ya, tapi konsep pengambilan gambar di fotografi itu bisa kita terapkan di konsep pengambilan video ketika kita akan membuat konten-konten videografi nih teman-teman. Yang pertama, ketika kita bikin konten kita harus mengenali kamera dari gadget kita sendiri. Nggak cuma dari gadget yang bagus saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan kamera smartphone. Gimana caranya? Teman-teman harus nyoba-nyoba, paling gampang. Setelah nyoba-nyoba kita harus lebih explore terkait fitur-fiturnya tersebut. Kira-kira Fitur-fitur apa aja? Yang paling sederhana ada 6 ini teman-teman. Yang pertama adalah di pengaturan itu biasanya kan secara default atau secara ketika buka aplikasi kamera itu langsung di mode foto. Nah, kalau kita mode video itu harus kita geser atau di mode-mode selanjutnya. Terus selanjutnya ada rule of third. Rule of third ini kalau teman-teman tahu mode grid line, garis grid yang ada di kamera HP itu yang 2 horizontal dan juga 2 vertikal, itu istilahnya grid line dan itu harus dikeluarkan melalui pengaturan setting. Jadi kalau nggak dikeluarkan menggunakan pengaturan setting itu nggak bisa muncul dan itu sangat membantu kita ketika akan membuat suatu konten. Paling gampang kalau kita bikin konten, objeknya itu taruh aja di tengah, di antara pokoknya di tengah framing yang di kotak tengah, itu yang paling gampang. Terus selanjutnya usahakan tangan ini tidak goyang. Ketika bikin konten foto video, usahakan ketika pengambilan gambar itu tangannya tidak goyang. Dengan harapan foto ataupun video itu hasilnya akan sangat maksimal. Kalau shaking atau getar, footage-nya tersebut nggak akan berguna. Jadi percuma kita nge-stok footage tersebut. Terus kalau menggunakan kamera HP, jangan menggunakan digital zoom. Kita harus mendekat ke objek tersebut. Agak effort, cuman hasilnya itu bakal maksimal juga. Kenapa kita harus mendekat? Karena kamera HP itu kemampuannya sangat terbatas. Kalau kita zoom itu bakal pecah, gampangannya seperti itu. Terus gunakan format RAW. Kalau di foto gunakan format RAW. Kalau di video itu gunakan format HD minimal 1080. FPS-nya bisa di 30 ataupun 60 sesuai dengan kapasitas maksimal kamera HP teman-teman. Yang sekarang yang HP canggih-canggih itu bisa sampai 2K atau 4K. Itu bisa kita manfaatkan juga. Secara teknis itu ada segitiga pencahayaan. Kalau kamera HP gampang.
kita pakai auto aja udah hasilnya sangat maksimal. Kita menggunakan fitur yang seadanya aja yang mempermudah kita ketika bikin konten, yaitu menggunakan fitur auto untuk video. Terus kalau ada image stabilizer biar HP-nya nggak goyang atau shaking, itu juga perlu diaktifkan teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah 3-point lighting. Karena kita bicara penggunaan kamera, otomatis kita harus mengetahui sumber cahaya yang bakal bakal menjadi bantuan kita ketika kita nge-shoot suatu objek. Kita bisa tempatkan sumber cahayanya itu di depan objeknya ataupun dari belakang objeknya. Bisa juga dari kanan kirinya. Sesuai dengan selera dan juga kebutuhan teman-teman saat menggunakan ataupun pengambilan konten. Yang selanjutnya main komposisi. Main komposisi paling gampang biar orang lebih nggak effort untuk mencerna video kalian, taruh aja orangnya di tengah. Sekarang zamannya video cuma 30 detik sampai 1 menit. Otomatis orang-orang yang nggak interest sama konten kalian itu bakal di skip. Kalau konten kalian itu enak dilihat, terus ada pengantarnya yang menarik, itu bakal bisa ditonton orang sampai selesai, bahkan bisa sampai diulang. Dan poin keempat adalah temperatur warna. Temperatur warna ini biasanya terkait dengan sumber cahaya sebenarnya. Dan ini bisa diakalin dengan format kamera, baik itu di HP ataupun di kamera yang lebih lebih mampu seperti DSLR, mirrorless. Aplikasi editing foto biasanya kita pakai Lightroom ataupun VSCO. Ini mungkin teman-teman udah familiar. Yang kalau kita pengen ngedit cuman geser kanan geser kiri sesuai dengan kebutuhannya, nggak harus pakai yang profesional banget yang pakai laptop. Kita pakai HP pun sekarang udah sangat bisa. Banyak banget template-template ataupun istilahnya tema-tema yang bisa kita terapkan ke foto ataupun video kita biar mempermudah pengerjaan video kita. Videografi hampir sama kayak yang di fotografi. Jadi kalau di videografi itu ada teknik pengambilan video. Jadi di videografi itu ada namanya praproduksi, produksi dan post produksi. Jadi praproduksi ini kita berdiskusi gimana sih konsep video yang akan kita buat nantinya. Yang pertama kita pengembangan konsepnya. Kita pastinya berdiskusi tujuannya kontennya seperti apa, materinya seperti apa, talentnya siapa, ambience atau suasana seperti apa, itu harus kita tentukan. Sekarang ada ChatGPT atau platform-platform AI yang lainnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk mempercepat kebutuhan kita diskusi. Jadi kalau dulu kita butuh waktu diskusi itu sekitar 1 jam sampai 5 jam, itu sekarang dengan ChatGPT beberapa menit pun kita udah bisa mendapatkan skrip yang bisa sampai puluhan lembar teman-teman. Asalkan kita bisa masukkan prompt atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan kebutuhan kita di tesnya ChatGPT ataupun AI yang lainnya. Terus kita juga harus mempersiapkan alat dan juga properti. Alat biasanya ya HP, kamera, properti terkait dengan lighting tambahan, terus ada kayak misalnya sound recording, mic, baik itu yang kabel ataupun wireless itu terserah, disesuaikan aja. Terus pemilihan musik dan sound effect. Biasanya kalau kita pemilihan musik itu ada beberapa, nggak cuma satu aja. Baru kita tambahkan tambahan sound effect. Di internet sangat banyak banget, tinggal teman-teman cari aja, explore. Kalau nggak ketemu di internet, cari aja di YouTube. Di YouTube itu banyak banget footage atau stok musik yang nggak berbayar dan bisa kita manfaatkan untuk bikin konten kita. Jadi secara umum deck untuk bikin konten itu seperti ini teman-teman. Ini kita buat untuk brand
Indonesia Kaya, itu punyanya Jarum Group. Kita kemarin mengeksplor sekitar 13 kota yang ada di Indonesia. Kita bikin per kotanya itu 3 video, 1 destinasi, 1 kuliner, dan juga 1 budaya. Formatnya seperti ini. Yang paling kanan adalah nama tempatnya, terus di atasnya itu ada kontennya untuk apa. Formatnya vertikal ataupun horizontal. Jadi kalau bikin konten di decknya kita juga harus tentukan pengambilan videonya itu bakal untuk sosial media mana. Otomatis kita harus menyesuaikan. Kalau untuk YouTube biasanya untuk format landscape, tapi kalau untuk reels di Instagram ataupun di TikTok itu biasanya kita pakai yang potret biar hasilnya maksimal juga. Terus durasi postingnya kita harus kita jadwalkan juga. Jadi ini secara umum aja sih, dan ini bisa teman-teman ubah-ubah sesuaikan sama dengan tujuannya teman-teman. Terus contoh video juga kita harus tambahkan biar orang-orang yang terlibat di dalam sini itu tahu gimana sih alurnya, terus tujuannya video itu akan seperti apa hasil akhirnya nanti. Terus talking point-nya ataupun tema-tema yang harus poin-poin yang harus kita masukkan ke video tersebut, atau lebih sering dikenal dengan unsur-unsur materi-materi yang harus kita masukkan di video tersebut. Terus yang paling bawah itu ada notes. Jadi notes ini lebih ke penekanan. Kira-kira apa aja yang perhatian banget apabila kita bikin konten ke suatu tempat ataupun bikin konten untuk objek-objek tertentu. Nah, di tahap produksi kita pastinya akan melakukan proses pengambilan gambar dan juga konsep penggabungan dan transisi. Jadi konsep pengambilan gambar ini di-shootnya satu persatu, jadi enggak di rolling dari awal sampai akhir. Tapi untuk mempermudah kita untuk bikin konten video itu harus di-shoot satu persatu. Paling gampang untuk bikin konten sosmed atau sinematik itu kita stoknya 5-7 detikan. Dengan harapan sekian detik, mungkin 3 detik atau 4 detik itu bisa kita masukkan ke video kita. Yang lainnya bisa kita buang. Konsep penggabungan ini lebih ke editing, tapi harus kita sesuaikan dengan shoot-shootan kita ketika kita akan bikin konten video. Dan juga transisi. Transisi yang paling gampang itu cut to cut, jadi nggak usah ditambahin aneh-aneh. Sama seperti contoh yang tadi. Jadi yang ditekankan adalah materi toleransinya. Jadi nggak usah tambahan transisi yang aneh-aneh biar sampun, tadi udah ada contohnya. Jadi contoh transisinya nggak usah aneh-aneh, jadi cut to cut aja, biar orang ini lebih gampang memahami konten kita. Pasca produksi ada editing dan penyempurnaan. Biasanya ini lebih ke nata aja sih teman-teman. Jadi shot 1 sampai terakhir ditata dulu. Terus selanjutnya kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa menambahkan subtitle ataupun penambahan teks dengan harapan ketika orang melihat konten kita di tempat ramai, apabila dia malu sama nggak enak sama orang kanan kirinya, itu bisa di mute. Dia bisa juga mendapatkan informasi video kita dari subtitle yang kita tambahkan. Baru kita juga menambahkan logo dan branding. Logo ada beberapa di video tadi, ada yang di bawah itu biasanya dikasih kalau organisasi, lembaga atau brand itu biasanya dikasih informasi akun sosial medianya, Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Terus sebelah kanan atas biasanya logo terkait dengan brand ataupun organisasi ataupun yang lainnya. Baru setelah itu kita ekspor dan publish ke sosial media ataupun kebutuhan yang lainnya. Aplikasi editing video kita pakai VN dan juga CapCut. Aplikasinya gratis. Untuk mode Pro sekarang udah ada yang berbayar, tapi jangan khawatir, kita juga bisa manfaatkan fitur-fitur ataupun template yang udah ada secara gratis. Jadi tinggal teman-teman explore aja nanti.
Nah, sekarang semua orang yang punya bisnis dan juga organisasi kelembagaan, baik itu perusahaan milik orang ataupun organisasi milik perseorangan, itu sekarang wajib menjadi seorang content creator. Karena apa? Karena bisa menjadi personal branding dari orang-orang yang ada di dalamnya, terus juga menghemat biaya marketing. Kalau teman-teman sekarang bikin akunnya kecil, tetap konsisten aja. Memang agak memang butuh waktu dan juga agak melelahkan. Tapi ketika akun tersebut ketika udah jadi, itu bakal mengurangi cost marketing atau biaya iklan kita. Kalau engagement kita udah tinggi, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi pastinya. Yang paling gampang untuk ngakalin engagement ini biasanya kita menggunakan platform TikTok. Karena TikTok ini sangat random sekali, memberikan kesempatan kepada konten kreator baru untuk mendapatkan engagement yang maksimal. Beda dengan Instagram ataupun YouTube. Karena dua-duanya ini sangat selektif sekali, karena beda market, beda pengguna. Nah, selanjutnya nggak cuman bikin konten dan nge-publish saja, sekarang ada fitur yang namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini nggak cuman antar organisasi, lembaga ataupun entitas secara offline aja, tapi sekarang platform udah bisa melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi antar akun itu sangat diharapkan untuk hasil yang lebih maksimal lagi. Kalau misalnya teman-teman bikin konten, coba aja collab post sama teman kalian, dengan harapan followers kita bisa ngelihat konten-kontennya dari post kolaborasi tadi. Kalau terkait dengan kolaborasi, biasanya kita harus melakukan komunikasi dulu, kita melakukan diskusi dulu, kira-kira konten apa yang akan kita kolaborasikan nantinya. Jadi menggunakan sosial media juga nggak terbatas secara online aja, tapi kita juga secara offline. Dan pastinya ketika kita melakukan kolaborasi secara offline itu nggak mengenal wilayah, nggak terbatas dengan waktu juga. Jadi sangat maksimal ketika kita nge-publish konten-konten kita di sosial media. Mungkin segitu aja secara singkat. Nanti secara teknis akan dipandu oleh panitia gimana teman-teman dikelompokkan dan untuk membuat konten terkait dengan toleransi dan moderasi beragama. Terima kasih banyak.